Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Bapak, bukan bapak dua ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Mulai hari ini saya adalah siapa itu? Kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita, bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang, karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say, seperti Mas Gibran, apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah, nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan, sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam pilpres itu hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, dokter, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3-nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang, bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang, apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas. Hopeless mereka, karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, sesuatu hal yang lumrah. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Ini akan kita ketahui bahwa perjalanan politik bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja, dan dengan hancurnya tatanan demokrasi negara Indonesia ini itu dibuat karena ambisi-ambisi yang besar oleh seorang penguasa untuk menjalankan
dan memuluskan jalan anaknya sehingga duduk di kursi wakil presiden. Nah, sebenarnya apakah Gibran salah menjadi seorang wakil presiden? Tidak, sah-sah saja. Beliau menjadi seorang presiden pun tidak masalah, begitu kan? Ya. Namun yang salahnya ketika prosedural yang masih belum lolos, tetapi Jokowi menghalalkan berbagai macam cara untuk menyelesaikan semuanya itu, sehingga dikala itu Jokowi berani menabrak konstitusi, berani membuat undang-undang terkhusus secara Gibran biar umurnya cukup. Ya, berarti kalau umur tidak cukup berarti Gibran ini masih anak-anak ya. Ya, pantasan begitu masih aja baca teks. Jadi masyarakat pun memberikan bahwa kayak anak TK aja lu, memang anak TK kok, begitu kan? Ya. Siapa yang setuju Wapres untuk mundur dari jabatannya lain karena dipilih secara figur meritokrasi? Tidak ada. Kita like dulu. Nah, baru dia bro. Nah, nggak layak tapi dipaksakan. Inilah hasilnya, tidak berwibawa dengan rekam jejak pendidikan yang tidak jelas. Jadi ini menunjukkan kualitas seseorang itu tergantung juga jam terbangnya. Karena memang jam terbang Gibran yang masih begitu minim, udah mau jadi wapres aja lu bro, ya. Udah mau jadi wapres aja, itu luar biasa. Itu karena ada Jokowi aja itu. Kalau nggak ada Jokowi nggak ada apa-apanya si Gibran, ya. Bisa aja begitu. Gibran mengucapkan paparalaun sidang majul kanajak, malu-maluin sama negara tetangga. Ya lucu juga begini ya. Semoga pemujanya bisa berpikir pakar nalar pas saat sekarang menikmati. Jadi Prabowo sebenarnya malu akan hal ini, mempunyai wakil presiden yang masih membaca teks. Bukannya kita nggak bisa baca, tetapi yang kita tulis adalah poin-poin dari teks-teks yang kita buat. Ya, biar tertata, biar terarah pembicaraan kita. Tetapi apa yang dilakukan Gibran itu dari awal sampai terus-menerus membaca teks. Biar anak TK aja yang duduk di sana bro, mereka juga bisa kok. Ya, tinggal membaca kan. Jadi inilah ketergesa-gesaan seorang Jokowi untuk memberikan anaknya, menjerumuskan anaknya Gibran untuk duduk di sana. Ya, untuk duduk sebagai wakil presiden. Sebenarnya reputasi negara Indonesia di mata dunia makin menurun melihat wakil presidennya yang masih kurang tepat duduk di sana. Ini akan mengurangi kepercayaan negara-negara asing untuk memberikan investasi kepada kita, memberikan program terhadap negara Indonesia ataupun membantu kita, karena Jokowi lah yang memulai ini. Ya, saya sangat mendukung pemikiran atau pendapat Mas Adi Praitno. Kalau bangsa ini mau maju, etika politik harus dijaga. Sangat penting untuk pencerahan masyarakat. Semoga Mas Adi tetap memperjuangkan hal-hal seperti ini. Kita mau negara ini maju, kita mau negara ini berkembang. Ya, jangan adalah orang-orang yang haus kekuasaan jadi menghalalkan segala macam cara. Jadi itu hanya menenggelamkan negara ini. Mas Gibran baiknya jabatan pindah daerah singkat bupati wali kota, jangan memaksakan diri mencalonkan setingkat presiden ataupun wapres, karena ini berdampak besar bagi negara kita bro. Ya, itu akan berdampak besar bagi negara kita. Ya, para mahasiswa, para mahasiswi serta alumni Singapura dan Australia malu semuanya nih kalau begini. Saya ucapkan selamat pada para menteri yang dipimpin oleh Wapres Gibran yang tidak punya rasa malu, yang bertepuk tangan pada pidato si Gibran. Ya ngapain lu bertepuk tangan di situ? Lu kan jelas-jelas mendengar pidatonya si Gibran yang begitu nggak jelas ya. Seakan-akan ini yang ngomong siapa ini? Nggak jelas apa yang dibicarakan, ngawur begitu. Ya. Harapan kita negara ini maju ya. Gibran perlu banyak belajar lagi. Kalau perlu wapres diganti aja lah, karena tidak mampu. Mungkin setelah evaluasi 100 hari, bagaimana DPR dan MPR kok pada diam saja tapi akan dihargai orang. Apabila mau mengajukan permohonan untuk mundur karena tidak sanggup dengan beban kerjanya, ya bisa-bisa saja sih ya, ajukan aja, tinggal diajukan begitu.
supaya bisa berjalan dengan baik negara kita. Inilah hasil dari demokrasi dan bernegara yang sangat rusak, yang dirusak oleh para elit yang tidak bermoral. Dunia tertawa bro, rakyat pun sedih. Ya, semoga Gibran menerima kritik, membangun dari diri kalian semua. Sukses selalu untuk orang-orang yang selalu memperjuangkan negara ini. Tetap menjaga NKRI ini supaya negara kita tetap dalam lindungan Tuhan dan berjalan dengan baik apa pemerintahan yang ada. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.